Nggak Kalau jalan, mengenai sistemnya nggak jalan. laporan-laporan yang katanya nggak jalan sih saya pikir itu kasuistis saja ya. Mungkin nggak dari 100 mungkin ada 2 atau 3 kan ya. Nah kembali ke misalnya ke pinjol ya kan. Biasanya yang tentang laporan pinjol itu kan biasanya misalnya cashnya itu cuma 400.000 tapi biaya nyelidikinya atau menyidiknya itu lebih dari segitu. Nah kadang-kadang tuh yang setahu saya penegak hukum itu nggak punya anggarannya misalnya untuk mencari saksi ahli kan bayar ya kan. Nah jadi lumrah saja mungkin tidak semua pinjol itu atau mungkin Polda Metro Jaya juga sedang sibuk ya kan, bukan saya membela institusi kepolisian ya, kita harus ngerti juga tentang pelaporan itu kan. Kadang kan Oke. yang lapor tuh setumpuk kayak di KPK aja ya, Oke, laporan tanggapannya. korupsi aja mungkin bertumpuk-tumpuk, Iya, saya tangkap tetapi yang itu poinnya dipilih yang lebih karena mana? permasalahan anggaran ya. Oke, sebentar saya ke Bung Noel dulu nih. Bung Noel, selaku Ketua Jokowi Mania nih, bagaimana menanggapinya bahwa sistemnya nggak jalan, ini juga orkestrasi kebijakannya juga nggak harmonis sampai ke daerah? Ya, apa yang disampaikan Mas Ali Sera, Mas Mardani dan eh, apa Bung Haris? Azhar itu benar adanya, sebagian benar. Tapi sekali lagi persoalan penegakan hukum tadi kan dikritik bahwa ada sistem yang tidak berjalan dan itu memang Presiden marah sekali terhadap hal ini. Presiden sangat marah. Kenapa setelah pidato baru mereka bergerak? Itu kayak seperti polisi India, pas sudah kejadian baru mereka datang. Nah Presiden kan tidak mau seperti itu. Seharusnya nggak boleh penegak hukum kita tidak boleh punya kultur itu. Seharusnya sudah ada semacam pencegahan. Dan apa yang disampaikan Aris Azhar ini sebuah kritikan yang menurut saya bisa memacu lagi agar para penegak hukum ini tidak lagi bermental yang sifatnya koruptif itu sendiri. Saya sangat sepakat sekali apa yang disampaikan Aris Azhar lah ya. Karena kita lihat salah satu problem kelemahan di pemerintahan Jokowi adalah penegakan hukum itu sendiri. Tapi sekali lagi bahwa Jokowi orang yang tidak anti kritik dan bukan salah satu presiden pemimpin yang tidak mendukung penegakan hukum dan penegakan demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya apa yang disampaikan dua tokoh oposisi ini menurut saya ada bagusnya. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan harus dengan adanya kritik, tidak boleh tidak. Oke, bagaimana dengan... Sekali lagi begini, saya sampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap pemerintahan Jokowi itu masih di atas 60%. Artinya menggambarkan bahwa rakyat masih mencintai Jokowi. Oke, sebelum kita masuk Bung Noel, sebelum kita masuk ke angka tingkat kepuasan 68%, tadi disebutkan dua-duanya narasumber saya di sebelah kiri menyebutkan mengenai menyinggung soal pelemahan KPK. Mengenai 57 mantan pegawai KPK yang akhirnya sekarang dilepaskan begitu saja dengan segala prestasinya padahal. Ini kan Novel Baswedan dan kawan-kawan kan tidak konsisten dulu menolak. Pas tidak jadi ASN, tiba-tiba mereka mau jadi ASN kan nolak. Konsisten dong, tolak sekalian. Jangan pas sudah... Konteksnya adalah bagaimana sikap Presiden dengan pelemahan KPK ini, bukan ke individunya. Presiden tidak melemahkan. Nanti kalau Presiden turun tangan, disangka intervensi. Dan ini juga maksud saya konsisten lah. Jangan juga dikait-kaitkan setiap apapun ke presiden. Itu nggak fair juga. Jangan semuanya dikaitkan ke presiden, Mas Mardani, gimana tuh? Nggak fair juga katanya, jangan semua urusan ke presiden, urusan KPK presiden, urusan polisi ke presiden, kondisi politik ke presiden. Kalau urusan KPK, Pak Jokowi sudah berpendapat, jangan ada pemecatan. Itu tegas dan jelas disampaikan, tetapi terjadi pemecatan. Artinya penyesalan kami kenapa presiden itu jangankan perkataan yang tegas, perkataan yang isyarat juga mestinya itu sangat diperhatikan. Karena dia bukan cuma penjaga secara fisik ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, tapi juga penjaga moral, penjaga prinsip yang kami garis bawahi kenapa tidak ditindaklanjuti. Mestinya itu bisa ditindaklanjuti. Artinya gitu presidennya nggak didengarkan. Karena dong, memang gitu. BKN juga di bawah eksekutif, PAN RB di bawah eksekutif. Itu bisa untuk ditindaklanjuti dan terbukti sekarang inisiatifnya ada di Pak Sigit, Kapolri yang menampung, yang saya apresiasi itu gitu.
Ya artinya pernyataan Begini presiden loh, tidak boleh saya didengarkan di sini tanggapin? kalau saya lihat. Bukan nggak didengarkan, di dalam undang-undang KPK itu kan sistemnya KPK itu sangat independen. Ya, jadi kalau saya lihat presiden itu hanya menyarankan, tidak untuk dipecat. Kalau dia melakukan intervensi nggak boleh undang-undang KPK itu Enggak, tapi diintervensi. gini, Gitu kan, itu jelas saya mau loh di nambahin, undang-undangnya. saya mau nambahin Apapun. begini, hasilnya ombudsman sudah dikembalikan kepada presiden. Jadi temuannya ombudsman itu saya nggak ngomongin isinya ya, tapi kita ngomong soal relasi aktornya. Maka karena KPK itu pimpinannya ujungnya menurut undang-undang adalah presiden, ya dikembalikan kepada presiden temuan-temuan ombudsman tersebut supaya presiden bisa melakukan pembenahan dari praktek pemecatan 57 pegawai KPK Ya tersebut. apapun presiden kan eksekutif, tidak boleh mencampuri KPK. Undang-undang KPK menyatakan seperti itu. Poinnya- Jadi makanya penjelasan saya soal ombudsman itu Ya sudah kan? dibantah. Ya Karena- kalau mau ya dirubah dulu undang-undangnya, jelas itu badan yang Loh, sangat enggak. Ini independen. tidak Ombudsman ada kaitan kan- dengan independensinya KPK. Ini proses migrasi dari tadinya pegawai KPK menjadi Menjadi ASN. ASN. Kalau Dan kita bicara ini kan amanatnya kembali tidak lagi ada nih Mas yang ya. dipecat karena proses Kembali lagi migrasi. begini loh. Oke. Semua pegawai KPK itu kan punya hak yang sama mengikuti tes yang sama. Sama kayak kita ikut UMPTN. Lah kalau nggak lulus ya nggak lulus aja gitu kan. Jangan kita maksain terus dimasuk. Nah kalau Ya, presiden kalau soal memaksakan itunya itu intervensi. rumusnya oke, tapi pada prakteknya ujian TWK. Banyak hal-hal yang dilanggar ujian di situ. Eptanasnya ya, tadi kalau nggak lulus tuh ya, ternyata orang anak yang misalnya sekolah SMA-nya IPA dikasih pertanyaan ilmu sosial. Oke, baik itu Nah, itu jadi udah di luar salah pertanyaan. topik kita malam hari ini ya. Salah Nanti kita pertanyaan. lanjutkan di lain kesempatan. Kita akan masuk mengenai kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi.